Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang mesti selalu kita ingat, bahwasanya tidaklah amal ibadah kita di muka bumi Allah ini bisa diterima kecuali dengan ikhlas. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwasanya orang yang masuk surga itu hanya orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Ingatlah wahai saudaraku, orang yang masuk neraka Allah itu bukan hanya orang yang tidak beribadah, bahkan orang yang beribadah saja bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ada orang yang hafal Al-Quran, dia masuk neraka? Bagaimana orang itu sholat, menghadap Allah, dia masuk neraka? Bagaimana orang itu berpuasa, loh kok masuk neraka? Tahukah anda apa penyebabnya? Sebabnya adalah karena tidak ikhlas dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para ulama kita dari generasi awal, para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in, para ulama sangat-sangat perhatian sekali kepada yang namanya ikhlas dalam beramal. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkomentar, "Ta'allamtu an-niyah 20 sanah." Dia mengatakan, saya mempelajari niat bagaimana ikhlas beramal itu 20 tahun. Lalu dia mengatakan, setelah itulah saya menemukan ikhlas itu enak di dalam hati saya. Bahkan beliau juga mengatakan, ma'alaztu syai'an asyadda alayya min niyati. Tak ada satu pun yang sulit sekali untuk aku obati. Ya, tidak ada yang paling sulit kecuali niat ketika beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ya wahai saudaraku, bila ada orang yang beribadah, sholat saja belum tentu dia masuk surga. Orang yang mau beramal belum tentu dia masuk surga. Pertanyaan, bagaimana orang yang tidak beramal? Bagaimana orang yang tidak mau sholat? Bagaimana orang yang tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan amalan-amalan yang lainnya? Untuk itu, bagi kita yang sudah rajin beribadah kepada Allah, perbaiki niat ikhlas di dalam hati. Dan bagi anda yang masih terlena, terbuai dengan kenikmatan dunia, lalu meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larang-larang Allah, mari jangan biarkan diri kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang sukses baik di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.